2022. Saya, Dwi Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, Angkatan 1, akan melaksanakan uji kinerja. Pembelajaran yang saya ambil adalah pembelajaran luring di kelas 6 pada materi matematika bab unsur-unsur lingkaran SDN Sidumukti 2, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, ayo Mas Ozil silakan beramal ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Gerak, gerak, Terima kasih Mas Ozil, boleh juga kembali. Dan kita lihat kanan kiri kita, apakah teman kita hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk? Abdul Samit Al-Ayasi, Adel Rere, Abdul Hidar, Awi Putri, Arkan Dwika, Bagus Imam, Dista Aprilia, Hasya Atika, Jalaluddin, Jennifer, Muhammad Bilal, Muhammad Keluarga, Nayaka Auzil, Putri Alivia, Salma Najia, Salsabila, Salwa Nadia, Siti Zahratun, Syafiratus, Umi Fadlur. Terima kasih, alhamdulillah semuanya tidak ada yang sakit. Kita patut bersyukur karena kita diberi kesehatan. Boleh cari tempat yang kosong ya. Kita akan menyanyi lagu Garuda. Lagu Garuda ini lagu salah satu lagu nasional. Menyanyi tadi adalah salah satu contoh kita mencintai negara. Kita tahu lagu-lagu nasional kita. Ya anak-anak, hari ini pembelajarannya materinya tentang matematika. Silakan buku matematikanya dikeluarkan. Sekarang hari apa? Kamis. Tahun 2023. Hari ini kita akan belajar tentang matematika.
Dan sebelum pembelajaran ini dimulai oleh Bu Dwi, seperti biasa Bu Dwi akan memberikan kalian tarik tes. Sudah siap? Nanti tahu ada yang sudah belajar dan belum. Lihat dari nilai krisanya. Tapi yang belum bisa nggak apa-apa karena memang kan ini belum diajar. Jadi dikerjakan sebisanya. Yang penting silakan dikerjakan. Dikerjakan selama 5 menit ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua yang sebelah sini? Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis namanya. Ya, dihitung Bu Dwi mundur, nanti dikumpulkan per kelompok, terus salah satu beramal membawa ke depan. 3, 2, 1. Silakan beramal ditaruh di dalam pembelajaran nanti. Diharapkan Bu Dwi ya, setelah kalian mengamati video tentang unsur-unsur lingkaran dan penjelasan Bu Dwi lewat papan ulir, Bu Dwi sudah membawa di sana, itu namanya papan ulir. Nanti diharapkan Bu Dwi kalian mampu menganalisis titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan yang ada di unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, setelah mengamati video tentang unsur-unsur lingkaran dan diskusi dalam mengerjakan LKPD, diharapkan Bu Dwi kalian mampu mengkategorikan mana yang titik pusat, mana yang jari-jari, mana yang diameter, dan yang terakhir, setelah kalian diskusi dalam mengerjakan LKPD, diharapkan Bu Dwi kalian mampu memadankan hubungan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juri, dan lain sebagainya. Nanti ini kalian menghubungkan unsur-unsur itu yang ada hubungannya yang mana? Gimana ini? Pasar malam. Ada permainan apa saja? Biang lala, oke. Ini biang lala ya. Bu Dwi punya permasalahan. Silakan dibaca. Malam minggu kemarin, Arga diajak paman ke pasar malam. Di sana sangat ramai dan banyak permainan. Kemudian Arga melihat komedi putar. Lihat komedi putar? Komedi putar bentuknya apa? Sebuah permainan yang berbentuk lingkaran besar dan bisa berputar di udara. Arga bertanya kepada pamannya, bagaimana sebuah benda berbentuk lingkaran besar? Kan besar, bagaimana? Seperti komedi putar itu bisa berputar, padahal bendanya kan besar. Kenapa bisa berputar? Kemudian Arga juga bertanya, bagaimana cara mengetahui ukuran keliling dari komedi putar tersebut? Nanti ada cara. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu. Ada yang tahu nggak benda-benda apa yang berbentuk lingkaran? Tutup toples, koin, dan kemarin kan kalian sudah disuruh Bu Dwi membawa benda yang berbentuknya lingkaran. Sudah dibawa? Jadi kalian sudah tahu ya benda apa saja yang berbentuk lingkaran ya? Tahu? Tahu. Sekarang apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada apa saja? Bak, pasang sidi, roda, piring, gelas, oh iya, coba. Lingkaran itu ternyata memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu memiliki satu sisi. Sisi
dilipat. Itu tak terhingga jumlahnya, gak kena dihitung yang dimaksud tak terhingga. Ya. Terus memiliki simetri putar tak terbaca sama simetri putarnya. Ini kalau diputar ya bentuknya ngono terus kan? Gak berubah kan? Ya. Jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Jadi lingkaran itu punya unsur yang namanya titik pusat. Biasanya di tengah. Yang namanya titik pusat pasti di tengah. Jarak antara titik pusat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini itu sama. Kalau ini ke sini, ini 7, pasti ini ke sini 7. Ini ke sini 7, ke sini 7, kemanapun berada pasti 7. Kalau beda berarti itu lingkarannya tidak sempurna, bisa disebut dengan elips. Oke, nah ini unsur lingkaran. Meskipun bentuknya sederhana, namun lingkaran memiliki beberapa unsur yang wajib kalian ketahui loh. Dengan unsur-unsur lingkaran ini, kita dapat mudah menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, dan menggenggam lingkaran. Nah, maka dari itu kita wajib memahami apa saja bagian-bagian lingkaran. Jadi, untuk menghitung lingkaran yang besar seperti tadi, komedi putar tadi, itu kalian tidak perlu manjat-manjat naik ukur pakai meteran itu, nggak perlu seperti itu. Ada caranya, tapi kalian harus mengenal dulu yang namanya unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Kita cari tahu. Unsur yang pertama, titik pusat. Dibaca yang keras, Mas Arka. Titik pusat itu apa? Titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Titik yang ada di tengah-tengah. Silakan dilihat papan kulit yang di depan ini. Ada di tengah. Nah, ini ada di tengah. Berarti ini namanya titik pusat. Titik pusat diberi tanda. Maka dibaca yang keras, Mas Arga. Jari-jari itu apa? Jari adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Garis yang menghubungkan titik pusat. Nah, ini berarti titik pusat dengan garis lengkung. Berarti yang dinamakan jari-jari itu OP. Ya, OP ini dinamakan jari. Yo, selanjutnya apa nih? Diameter. Silakan dibaca yang keras, Mbak Aira. Diameter itu apa? Sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Oh, garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran. Berarti kita beri titik R. Sama kita beri titik S. Berarti RS ini disebut diameter. RS disebut diameter. Selanjutnya dibaca yang keras, Mbak Salsa. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran unsur pada lingkaran dibagi menjadi dua, yakni unsur besar. Nah, yang kedua ini adalah unsur garis lengkung yang merupakan dari bagian dari keliling lingkaran. Unsur ini, nah, ini yang dinamakan dengan unsur itu garis
antara ini dan ini. Yang kecil dinamakan busur kecil. Yang ini besar, seret, dinamakan busur besar. Paham? Selanjutnya, apa ini? Oke. Tali busur. Tali busur apa? Silakan dibaca yang keras, Mbak Hasya. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat. Nah, kalau tadi diameter itu lewat garisnya 5 titik pusat. Kalau tali busur nggak lewat titik pusat. Nah, coba ini garisnya lewat titik pusat nggak ini? Nggak kan? Nah, ini yang dinamakan tali busur. Ini disebut busur, ya. Ini busur. Ini sama juga busur, kode busur. Ini namanya tali busur ditandai dengan titik R P. Ini apa RP? Tali busur. Apa selanjutnya dibaca Mas Bagus? Namanya apa? Juring. Oke. Luas daerah berarti seperti ini ya, yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari OP, jari-jari OS, jari-jari OR. Ini jari-jari yang dibatasi oleh jari-jari dan busur, ya kan? Berarti ada di ini namanya juring. Kalian pernah lihat pizza biasanya kan dipotong-potong kan? Nah, dibagi-bagi kan? Nah, bagian yang kamu dapat itu disebut dengan juring. Nanti di soal ada ya? Selanjutnya, dibaca yang keras, Mbak Jennifer. Beres. Luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran. Pemberes daerah berarti seperti ini ya, yang dibatasi oleh busur dan tali busur dan tali busur ini disebut dengan pemberes. Paham pemberes? Selanjutnya ya. Sebelah sana Mas Razi, ayo. Apotekan jarak tanda antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema bukan berada tegak lurus dengan tali busur. Nah, apotema jarak terpendek dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Tali busur ini kan? Nah, titik pusat ini kan? Jarak. Berarti jarak. Ini disebut dengan apotema.
kali jari. Coba sekarang silakan dibuka halaman 66 baliknya. Ada gambar apa itu? Ada gambar pizza. Coba ada gambar pizza di sebelah halaman 67 ada diameter, ada jari-jari dan juga ada nanti kita akan menghitung hubungan antara keliling lingkaran dan juga diameter lingkaran lewat benda-benda yang kalian bawa. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sekarang kita bernyanyi dulu lagu unsur-unsur lingkaran untuk mengingat unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran. Boleh nyanyinya sambil duduk, tapi harus bersemangat, ya. Oke, dibuka Bu Dwi. Nah, lagu ini pakai nada nenek moyangku. Bisa lagu nenek moyangku? Bisa. Kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyinya bersemangat. Pembelajaran ini akan dibuat kelompok dulu. Bacakan dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 titik pusat ya. Nama kelompoknya kelompok titik pusat. Sini Dista, Ara, Zahra, Rima, Ozil, Akbar. Kelompok 2, kelompok jari-jari di sana. Salwa, nama di sini ya kelompok 2 ya. Salwa, Aurel, Salsa, Arka, Bilal, Rere. Kelompok 3, kelompok diameter. Hasya, Kavi, Nabila, Umi, Abe, Bagus dan Rosi. Silakan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya. Oke, kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, kami akan membagikan LKPD, lomba kerja peserta didik. Silakan dikeluarkan penggarisnya sama tali yang sudah diberitahu Dwi bahwa tali, penggaris, benda yang berbentuk lingkaran, silakan dikeluarkan. Nah, kita bagi LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Dan dalam pengerjaan LKPD ini kalian dinilai keterampilannya, kerjasamanya, tanggung jawabnya. Coba sudah di tangan semuanya, dibantu semua sebelum kalian mengerjakan LKPD. Itu kan ada 2 ya. Nah, silakan kalian lihat video pembelajaran. Ini cara mengerjakan LKPD yang kedua. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu.
kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Jam juga dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran berikut. Ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Lakukanlah percobaan berikut. Siapkan minimal 3 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda menggunakan benang dan penggaris. Kamu bisa mengukur benda berupa spidol, kaleng, botol, atau benda lainnya. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Ukurlah panjang benang dengan menggaris. Silakan diperhatikan caranya. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. Ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipatlah guntingan benda menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Sudah Pak? Spidol, botol, dan kaleng. Spidol memiliki keliling lingkaran 11 cm dan diameter lingkaran 3,5 cm. Nah, coba. Sekarang sudah bisa kan cara mengerjakannya? Sudah? Kalau sudah, silakan LKPD-nya dibuka. Dikerjakan bersama-sama. Kerjasama. Ayo, silakan. Itu LKPD-nya ada 2. Boleh di staplesnya itu boleh diambil. Staplesnya boleh diambil, yang satu boleh mengerjakan yang lembar baliknya. Nih. Waktunya 20 menit. 25 menit sama presentasi ya. Tidak cukup, coba diperhatikan. Ini kalau isinya tidak cukup boleh ditulis di bawahnya ya. Nah, yuk. Ayo silakan. Ayo bendanya silakan dihitung. Kelilingnya. Mas Kapi kesusahan? Tadi kalau benda seperti ini caranya di kertas dulu, dicetak di kertas, silakan. Kalau bendanya seperti ini tadi caranya gimana? Dicetak di kertas dulu. Oke. Untuk Mas Abi diagramnya.
kesimpulan jangan lupa ditulis kesimpulannya yang kamu dapatkan dari menghitung keliling lingkaran diameter ada yang ditanyakan? Bisa? Kerjakannya pakai pensil ya supaya bisa dihapus. Kalau sudah, nanti ini dibagi ya. Berarti ini nanti 19 dibagi 7. Hasilnya nanti bisa diporogapit, dihitung. Mas kami boleh hitung ini hasilnya berapa? Ayo supaya tidak tegang tangannya karena terlalu lelah ya tadi mengerjakan LKPD. Silakan semuanya yang berdiri. Belum presentasi. Ayo kita cari tempat yang kosong. Kita ice breaking dulu. Semangat, pakai senyum. Sudah siap bukan ice breaking? Ice breaking. Pakai ice breaking. Sudah siap? Silakan cari tempat yang kosong. Silakan ditirukan gerakan yang ada di layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok titik besar, kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama anggota 1 sama 2 Dista, 3 arah, 4 darah, 5 harga, 6 basis, 7 5. Mainan keliling kendaraan di bawah ini. Untuk soal nomor 1 dan 5. Tunjukkan bagian jumlah pada lingkaran tersebut. B, O, C. Sebutkan apakah titik A, B, C. Sebutkan jari-jari dalam lingkaran A, O. Sebutkan apakah titik O, B, C, D. 5. Apakah garis lengkung pada titik AC. 6. Lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Berapakah kilometer tersebut? 20 cm. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 cm? Oke, selanjutnya Nama benda spikel, ukuran keliling 11, ukuran diameter 3,5, PHI 3,14, botol 2, nama benda botol, ukuran keliling 22, ukuran diameter 7,5, PHI 3,15, uang, nama benda uang koin, ukuran keliling 20,
3,13. Toples. Ukuran keliling 30. Ukuran diameter 9. 3,11. Kesimpulan. Beda perbandingan keliling dan 2 diameter 3,14. Beda perbandingan keliling dan diameter 3,15. Uang bahan perbandingan keliling diameter 3,95. Gayung perbandingan keliling dan diameter 3,82. Potong baju perbandingan keliling dan diameter 3,15. Toples perbandingan keliling dan diameter 3,11. Coba ada yang ditanyakan dengan kelompok ini? Ya. Coba nomor 3 yang mana? Yang lembar mana? Lembar pertama. Ya, silakan dibuka lembar pertama. Nomor 3. Kenapa jari-jarinya disebutkan satu saja? Coba dibacakan lagi jari-jarinya. Kalau disuruh menyebutkan berarti harus ditulis berapa? Lebih dari 1. Coba itu jari-jarinya mana saja? AO, terus OB, terus apa lagi kurang 1? OC, harus disebutkan di 3. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok titik pusat. Boleh duduk. Semuanya LKPD-nya silakan dilihat. Oke. Yang pertama, kita cek bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama, tunjukkan bagian juri pada lingkaran. Jurinya mana? Jawabannya apa tadi? B, O, C. Sebutkan apakah titik ADC. ADC itu apa? Garis apa? ADC tali busur. Jari-jari dalam lingkaran tadi sudah disebutkan ya. Ada OA, OB, OC. Garis disebut apakah garis lengkung pada titik AC. AC, garis lengkungnya itu akan disebut apa lagi? Garis lengkungnya AC itu apa? Ayo, AC apa? Ini tadi kebanyakan ada yang salah di sini. Garis miringnya, bukan ininya. Kalau talinya itu garisnya namanya busur. Kalau yang miring, yang ini loh, serat itu apa namanya? Busur. Sama ya seperti ini. Coba, ini busur, serat. Ini juga busur, serat. Ini juga busur, serat. Busur itu gak hanya ini. Ya. Tadi banyak yang salah di sini. Semuanya silakan lihat yang ada di papan tulis. Kesimpulan materi pada lingkaran tadi memiliki berapa unsur? 8. Terus unsur-unsur lingkaran itu saling berkaitan. Seperti ini tadi saling berkaitan kan? Nah, oke. Selanjutnya, pi berasal dari kelilek dibagi diameter. Tadi sudah kalian buktikan dengan percobaan menggunakan benda-benda yang kalian bawa dari rumah, dari yang berbentuk lingkaran. Pi itu, kenapa ada pi? Kenapa ada pi? Karena pi itu adalah salah satu bentuk konstanta yang digunakan untuk menghitung kelilek dan luas lingkaran. Pi
bilang kalian percobaan kan 3,3 gitu kan ya. Oleh dari zaman dahulu itu pi itu sudah ditentukan besaran pi adalah 3,14 atau 22/7. Ini adalah pi. Oke, kalau tadi kalian sudah mengerjakan soal pretest, sekarang kita mengerjakan soal post-test. Bagi buku ya. Kalau tadi kan belum tahu materinya, sekarang pasti bisa. Diharapkan nilainya semuanya 100. Jangan lupa ditulis nama. Yo, silakan. Sama ya, 5 menit kerjakannya. Selama 5 menit. Kerjakan sendiri. Boleh nyontek temannya, ayo. Satu menit lagi. Diteliti lagi ya. Kalau sudah dihitung Putri mundur. Setelah itu salah satu berapa nomornya di depan? 3, 2, 1. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi kalian belajar tentang apa? Tentang apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bagian apa yang kalian sukai? Oh, apa mas? Kuzi menghitung bentuk lingkaran. Caranya menggunakan proyektor. Suka? Nyanyi-nyanyi suka? Ada video tadi? Semuanya sudah paham? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Karena tidak ada, coba besok pembelajaran matematika selanjutnya kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nanti kita memakai rumus pi yang telah kalian cari tadi. Pembelajaran hari ini telah selesai. Coba silakan bukunya dibereskan semuanya ke dalam tas. Gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Yuk. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Asa, boleh duduk kembali. Ya Nana, sebelum kalian pulang nanti jangan lupa kalau pulang naik sepedanya harus satu-satu, nggak boleh jejer. Terus nanti yang jalan lewat ruas sebelah kiri. Oke, terima kasih. Boleh pulang yang disetujui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang silakan siapa yang tahu yang dinamakan oleh apotema itu yang mana? Ya Mas Kapi? Oke, boleh pulang Mas Kapi. Yang dinamakan jari-jari satu saja. Jari-jari yang mana?